Halo Vega, bagaimana kabarnya Vega? Ya Pak, Alhamdulillah baik. Ya, Gimana Pak Hedi kabarnya? ya alhamdulillah baik ya. Vega aslinya mana toh? Pekalongan Pak. Oh aslinya Pekalongan ya. Ya, Yang LKTI udah dapat ketuanya. sudah Pak. Itu dari BEM-nya sendiri. Ketuanya siapa LKTI? Nabila Pak. Ketuanya siapa? Nabila. Nabila. Ya, Nabila. Nabila ini dari BEM Nabila juga. Fadia. Oh ya. Ya. Oh. Halo Ratri, Ya, Pak. bagaimana kabarnya? Benar. Gimana, Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Pak Heri gimana nih? Ya alhamdulillah baik ya. Iya. Aduh, berisik. Di BEM biasanya yang desain-desain siapa ya? Ini sambil nunggu Pak Surya ya sama yang belum gabung. Mungkin kita ngobrol ini dulu. Kegiatan-kegiatan di BEM ya sama teman-teman UKM gimana? Pak, ini Zaki sedang ngerjain tugas, Pak. Oh, saya sedang Mungkin nanti misal tugasnya udah selesai katanya nyusul katanya. Kalau enggak nanti dikasih tahu dari tim inti juga bisa. Oh iya. Ada berapa orang? Jadi nanti yang join 5 berarti. Kalau Amel belum bisa. Amel berarti ada Dion, Ratri, Vega, Amel. Hana sama Pras, Pak. Siapa? Pras sama? Hana. Oh, Hana Febrianti ya. Ya, benar. Oh, ya. Ya nanti pas itu kan sudah pernah ngobrol-ngobrol sama Zaki sama teman-teman itu yang TBPD mencari bakat itu kan. Iya Pak. Lah rencananya itu nanti jadi salah satu program yang mau dilaksanakan untuk memperingati disnatalisnya TBPD. Kan sudah ada formulir pendaftarannya, sudah ada bukletnya, cuma belum ada ininya posternya. Misalnya dari itu yang ada futsal juga itu, Pak. Ya, yang ada futsal. Nah, cuma kan ini karena masih ini ya masih artinya kita nggak tahu COVID sampai kapan ya. Ada yang ngomong ada sampai seterusnya gitu kan. Artinya masih ada beberapa pembatasan dalam kegiatan kemahasiswaan juga. Nah, akhirnya itu nanti diadakannya virtual. Jadi lomba-lombanya ya virtual gitu. Yang mencakup penalaran, seni sama olahraga, tapi virtual gitu, Dion. Jadi nanti untuk ada ini, Pak, lomba isai ya, untuk mewadahi teman-teman yang suka di penalaran. Kemudian ada lomba poster, ada lomba video kompetisi. Ya. Pak, kemarin katanya udah ada rapat ya, Pak, untuk kuliah tanpa tatap muka. Gimana? Itu kemarin juga yang kuliah tanpa tatap muka itu, Pak. Ini kan teman-teman yang dari jauh kan ada yang masih di Semarang. Nah, mau balik katanya takut nek sawan pas udah balik malah diumumin masuk. Nah, itu pengumuman masuknya kapan, Pak? Tadi saya sudah menanyakan ya. Kalau ada yang japri saya juga.
Nah, saya sudah menyanyikan, masih dirapatkan. Nanti hasilnya bisa segera diumumkan ya ke teman-teman. Ya, contoh misal kayak Sinta itu kan dari Lampung ya. Dia juga bingung, maksudnya mau tetap di sini atau mau balik ke Lampung. Nanti balik ke Lampung ternyata kuliah online-nya nggak sampai akhir semester kan begitu. Tadi sudah saya tanyakan, tapi masih dirapatkan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, segera diinfokan, Mas Dion. Iya, Pak. Saya cermati di sosmednya teman-teman kan ya lumayan aktif ya. Misal kalau Febri kan mungkin sudah, Febri masih di ini atau enggak ya di UKM musik? Oh, UKM musik ketuanya Arsen ya sekarang ya? Iya Pak, ganti Arsen sekarang. Iya, artinya saya lihat sosmednya Febri, terus teman-teman yang lain yang kemarin yang tari ya, itu kan pada membuat video-video gitu. Itu sudah dikoordinir ya? Atau belum, Mas Dion? Ya, itu sudah melalui Kemenpoma, Pak. Sebagai bentuk latihan rutin dan juga sebagai bentuk ini kontennya mereka dalam dunia sosial, Pak. Ya, itu kan bisa jadi ini ya, bahan buat publikasi kampus juga. Nah, makanya melihat itu kemudian ya coba diwadahi Pak dengan TPPD Mencari Bakat itu. Nanti ada namanya si akad ya. Si akad itu kepanjangannya STI BPD Inovasi Academy, Innovation Academy ya, SI-ACAD ya. Nah, nanti ditunggu saja launchingnya ya, mudah-mudahan hari ini sudah bisa diumumkan ke teman-teman gitu ya. Jadi ada 3 lomba, ya, ada 3 jenis perlombaan ya, esai, video competition, sama poster. Nah, temanya nanti ada juga ya temanya. Itu ya Mas Dion ya? Ya Pak. Itu student mobility apa kabar Pak? Student mobility-nya belum ada kabar lagi. Ya. Sebenarnya kalau di Taiwan-nya itu kan aktivitas ya normal ya dengan dengan PSBB versi sana. Ya. Aktivitas normal dengan PSBB versi sana. Artinya kuliah ke kampus ya jalan, kemudian aktivitas jual beli ya di pasar, kemudian di pertokoan ataupun di mall juga jalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan versinya sana. Nah, cuma kan kita juga mematuhi protokol kesehatan di dalam negeri begitu. Benar. Salah satu pesertanya lulus ya Pak, Mas Yuda kayaknya. Gimana? Salah satu pesertanya kayaknya udah ada yang lulus ya. Mas Yuda itu kan salah satu peserta juga kemarin ya. Oh iya, salah satu pesertanya ada yang sudah lulus ya. Nah itu nanti belum ada pembicaraan lebih lanjut untuk student mobility. Nanti coba setelah ini saya tanyakan ya. Ya. Oke, Pras, Hana mana Pras? Kita mulai aja ya, sambil nanti nunggu Hana ya. Itu sudah ada Pak Surya ya. Izin masuk. Selamat siang Pak Surya ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Izin masuk Pak. Tadi Hana udah WA saya. Dia lagi nggak enak badan, belum bisa ikut kegiatan. Oh ya, makasih Pras. Ya Pak, silakan dilanjut. Ya, oke kita mulai saja. Ya, jadi sebenarnya kan kita akan membahas 2
lomba dari Dikti yang kemarin saya share ke Mas Dion ya. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dion, Mas Pras ya, Mbak Ratri, Mbak Vega, yang saya hormati Pak Surya ya, yang nanti insya Allah jadi pembina atau pendamping di program Hibah Bina Desa ya. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu ya, mohon maaf lahir dan batin karena masih bulan Syawal, barangkali ada salah yang sengaja ya atau yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga dimaafkan ya sama teman-teman ya. Ya, kita langsung saja. Jadi Dikti ada 2 program kegiatan lomba ya. Yang pertama yaitu namanya KBMK ya. KBMK itu kegiatan kompetisi bidang bisnis, manajemen dan keuangan ya untuk mahasiswa. Nah, ini saya akan coba share ya. Share ke teman-teman. Jadi ada 2. Nah, yang KBMK ini belum ada pembinanya. Ya, kalau yang sudah ada pembinanya itu yang PHP 2D. Nah, yang ini sebenarnya hampir sama dengan program Hibah Bina Desa. Cuma kalau saya amati, ya, sebenarnya untuk aturan dan segala macamnya hampir sama ya skemnya dengan program Hibah Bina Desa. Mungkin karena ada pergantian ini ya, pergantian siapa yang menjabat, mungkin ada tambahan aturan, ada tambahan kebijakan. Ya, yang dulunya namanya program Hibah Bina Desa, ya, sekarang ganti namanya PHP 2D, ya, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Kalau nggak salah, ini kemarin ada kerjasama sama USAID. Ya, USAID itu NGO-nya, salah satu NGO kalau nggak salah ya, salah satu NGO yang pusatnya ada di Amerika. Oke, ini saya share panduannya ya. Saya mulai dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dulu ya, karena di sini sudah ada pembinanya yaitu Pak Surya. Jadi saya mulai dari situ dulu. Nanti konsepannya mau seperti apa, kemudian orang-orangnya siapa saja, surat-surat yang dibutuhkan apa saja untuk mengikuti itu. Itu ya. Ya, sudah bisa terlihat ya panduannya ya. Ya, ini panduan dari program Hibah Bina Desanya, ya mungkin bisa dilihat ya. Jadi temanya itu terwujudnya mahasiswa yang berdaya saing melalui kolaborasi dalam pengembangan masyarakat desa di era industri 4.0. Ya, ini masih karena mungkin buatnya kan sebelum COVID mungkin ya. Nah, sekarang kan eranya era new normal. Ya. Walaupun era new normal ya sebenarnya salah satunya ini ya sama dengan era industri 4.0.
Nah, ini tujuannya. Ya. Saya sudah baca-baca, ini hampir sama dengan program Hibah Bina Desa. Ya, sama dengan program Hibah Bina Desa. Makanya di situ dikatakan sebagai program holistik, ya, program holistik. Pembinaan dan pemberdayaan desa. Ya. Jadi holistik bisa dari rumpun ilmu manapun. Ya, misalnya gabung ya. Ada kalau yang universitas lebih enak ya, yang universitas artinya di situ ada tekniknya, ada sistem informasinya, ya, ada kesehatannya, ada ekonominya, ya, ada akuntansi keuangannya maupun manajemennya. Nah, kalau kita kan berarti otomatis ya bicaranya hanya dari 2 atau maksimal 3 rumpun ilmu. Ada keuangan, manajemen, ya, sama sistem informasi mungkin. Karena orang manajemen kan juga belajar sistem informasi. Nah, teman-teman kan belajar itu ya. Jadi nggak masalah. Coba nanti kita ikuti ini ya, ikuti ini. Siapa tahu nanti yang ikut ya, siapa tahu nanti yang ikut lomba ini kayak tahun kemarin ya, yang ikut lomba atau kompetisi yang diadakan oleh Dikti, akhirnya diprioritaskan untuk dapat beasiswa PPA. Nah, ini kan beasiswa PPA belum keluar ya. Beasiswa PPA belum keluar, harapannya nanti kalau keluar, nah teman-teman juga sudah beberapa ada yang menunggu ya. Nah, siapa tahu nanti yang ikut ini, orang mahasiswa-mahasiswa yang ikut ini, kemudian kayak tahun kemarin diprioritaskan untuk dapat beasiswa PPA. Itu ya teman-teman ya. Halo? Suara saya terdengar kan ya? Iya Pak, siap. Ini berarti ditujukan buat mahasiswa umum Pak? PHP 2D ini ya khusus untuk Badan Eksekutif Mahasiswa dan UKM. Ya. Jadi di panduannya program ini ya yang mengikuti adalah BEM dan UKM. Bisa berkolaborasi BEM dan UKM. Nah, nanti orang-orangnya silahkan ya. Siapa-siapa saja yang mau ikut. Di sini juga ada ketuanya nanti siapa. Ya, misal ketuanya kan dari BEM. Ya, nanti anggotanya maksimal berapa, nanti dari UKM kalau bisa diikutkan semua. Misal UKM-nya ada 20 ya. Nah, nanti perwakilan dari UKM-UKM ya sejumlah 20. Begitu Mas Dion. Nah, timeline-nya untuk ini ya, paling lambat itu pengumpulannya 30 Juni. Jadi kita ada waktu berapa? 3 minggu ya. Atau kalau sekarang tanggal 8 Juni, ke 30 Juni ada waktu 22 hari. Ya, 22 hari. Ya, 3 minggu. Ya. Kalau bisa, kita mengirim sebelum tanggal 30 Juni. Ya. Misal tanggal 28, ya, 2 hari sebelumnya. Karena biasanya kalau mepet-mepet kan nanti kredit kan ya. Itu. Di kampus atau universitas lain juga sama. Yang mengikuti adalah perwakilan dari BEM, nanti kolaborasi atau kerjasama dengan UKM-UKM yang ada di masing-masing kampus. Gitu Mas Dion. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sudah ada gambaran belum Mas Dion? Sama teman-teman yang lain ya. Ada gambaran, kalau nggak salah kemarin itu ada yang tanya, Andri kalau nggak salah, ya Andri Listiani ya, itu tanya
Dia masih di BEM ya sekarang ya? Udah X, Pak. Oh, Udah ya. enggak lagi. Nah, tapi waktu itu tanya, tahun ini ada program hibah bina desa lagi atau enggak, Pak? Nah, waktu itu kan disepakati enggak ada, tapi ternyata ini ada, tapi dengan kemasan yang berbeda begitu. Berbeda. Tapi Iya, soalnya dulu yang megang sebagai penanggung jawab itu Mbak Listi sebagai Sosma dulu. Kalau sekarang mungkin nanti limpahannya ke Alfian, Pak. Alfian ya? Ya, ini coba tak minta suruh gabung, udah ACC sih. Tunggu nanti. Iya, nanti coba ini temanya ya. Kemudian nanti gambarannya seperti apa. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya ada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan dan keamanan pangan, ya, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, budaya dan seni, ya, industri kreatif, pariwisata, manufaktur. Nah, ini ruang lingkupnya. Nanti coba di ini ya, disesuaikan dengan ruang antara ruang lingkup dan bidang kita. Ya, kita kan ada keuangan, manajemen, sama sistem informasi ya, walaupun mungkin sistem informasinya tidak terlalu detail belajarnya, tapi nggak masalah nanti sambil belajar ya. Nah, ini siapa yang boleh mengusulkan? Ya, yang boleh mengusulkan adalah kelompok mahasiswa aktif, ya, yang berbagai disiplin ilmu yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu UKM maupun lembaga eksekutif mahasiswa, ya, dan disetujui oleh pemimpin perguruan tinggi. Nah, jadi nanti ada ininya, ada SK-nya ya. Jadi kalau sudah terbentuk, siapa ketuanya, anggotanya siapa saja, nanti ada SK bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut yang akan diusulkan untuk mengikuti PHP 2D ini. Nah, ini sistematika proposalnya ada ya. Nah, kemudian lampiran-lampirannya juga ada. Ya. Nah, ini ada keputusan dari rektor atau ketua ya. Nah, ini jumlah halamannya ya, kemudian isinya dari latar belakang, rancangan biaya ya, tidak termasuk halaman sampul. Nah, ini sudah ada semua ya, bahasa yang digunakan. Nah, kemudian kelengkapan administrasinya. Ya, kelengkapan administrasinya ini ada semua ya. Nah, ini. Kemudian berapa biayanya ya yang disediakan. Ini ada ya. Total biaya yang disediakan ini masih sama dengan tahun kemarin, yaitu 40 juta ya, ini pembiayaan program PHP 2D ini 40 juta maksimumnya ya. Nah, daftarnya lewat mana ya? Daftarnya lewat ini php 2D kemendikbud.go.id ya. Kemudian buka menu pendaftaran proposal, nanti di situ diisi semua formulirnya ya, lampiran-lampirannya diupload ya. Kemudian cetak tanda bukti pendaftaran. Nah, setelah ini saya baca-baca, ini sama persis sebenarnya dengan program hibah bina desa ya. Nah, penilaiannya ada tahap seleksi administrasi, ada seleksi substansi ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa buka IG-nya ya, bisa buka IG-nya LL Dikti 6. Ya, teman-teman bisa sambil buka IG-nya LL Dikti 6. Nah, di situ ada ini ya, timeline pelaksanaannya. Ada timeline pelaksanaannya. Ya, di situ ada tanggal-tanggal penting ya.
batas akhir penawaran proposal itu 30 Juni. Ya, kita punya waktu 22 hari ya dari sekarang. Kemudian seleksi administrasi dan substansi, ya, seleksi administrasi dan substansi itu 1 sampai 10 Juli. Pengumumannya 11 Juli, pelaksanaannya nanti 20 Juli sampai 20 November. Juli, Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 4 bulan ya pelaksanaannya nanti. Nah, ini untuk PHP 2D. Nanti pembimbingnya ada Pak Surya ya, dengan saya begitu. Itu dulu mungkin yang saya sampaikan. Dari teman-teman ada respon mungkin ya, atau sudah ada gambaran nanti mau buat apa. Kalau bayangan dari saya, itu kita tetap di UMKM ya, di pemberdayaan UMKM ataupun masyarakat ya, UMKM dan masyarakat ya yang terdampak COVID-19. Nah, nanti itu ininya ya, gambaran secara umum modelnya nanti yang mau dibuat seperti apa. Nah, cara pemberdayaannya bagaimana? Nah, itu nanti yang kita diskusikan ya, cara pemberdayaannya bagaimana. Jadi pemberdayaan UMKM dan masyarakat yang terdampak COVID-19 ya, cara pemberdayaannya bagaimana. Nah, otomatis karena kita dari keuangan, ya, akuntansi dan manajemen, ya pemberdayaannya tidak jauh dari itu. Nah, nanti mungkin ada sedikit tentang sistem informasi. Kalau kemarin rencananya itu buat crowdfunding ya, buat crowdfunding untuk pemberdayaan UMKM dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, kita buat crowdfunding. Walaupun nanti ya, kemudian itu nggak lolos, ya, kalau itu nggak lolos, setidaknya kita sudah buat, ya, kita sudah buat, dan kalau bisa nanti sekalian dihakikan begitu, ya. Jadi nanti ada hak kekayaan intelektual dari mahasiswa dan dosen untuk kampus itu ya. Gimana, teman-teman? Ada respon? Silahkan. Halo, Pras, Dion. Pak Surya mungkin ada respon? Ini sudah. Mau masuk, Pak? Ya, silakan. Ini untuk nanti ke depannya berarti follow up keberlanjutannya gimana, Pak? Apa mungkin dari itu setelah, misal di ACC ini, apa setelah diberikan dana, setelah itu ada follow up-nya nggak? Maksudnya kita harus ngasih LPG ataupun bentuk apa ya, realisasinya atau gimana? Iya, nanti ada laporannya ya. Jadi kalau misalnya diterima, ya, kalau diterima, nanti kan setelah itu ada pembiayaan, ya. Setelah diterima ada pembiayaan dari Dikti. Nah, setelah itu kita jalan di lapangan ya, di masyarakat dengan program yang sudah dibuat. Nah, nanti setelah jalan sampai November, nanti ada monitoring dan evaluasi dari Dikti. Nah, setelah ada monitoring dan evaluasi dari Dikti, nanti kita membuat laporan akhir. Ya, laporan akhir untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Ya, misalnya 40 juta. Yang 40 juta itu nanti digunakan untuk apa saja. Begitu, Mas Dion. Kalau nggak salah di halaman akhir ya, di halaman akhir ini ada nanti mekanisme laporannya bagaimana. Nah, sebenarnya tujuan diadakannya PHP 2D ini, ya, ini menciptakan semacam desa binaan, ya,
menciptakan semacam desa binaan yang itu berkesinambungan, yang dilakukan oleh lembaga eksekutif mahasiswa, ya, dan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Walaupun mungkin sampai dengan saat ini kan teman-teman juga ada ini ya, ada desa binaan ya. Cuma kan desa binaannya itu pertanyaannya berkesinambungan atau tidak. Apakah tiap tahunnya ganti, misal tiap ganti periode ganti desa binaan atau bagaimana? Nah, harapannya ini bisa berkesinambungan sampai benar-benar desa binaannya itu bisa mandiri ya, dan memang sudah produktif. Nanti baru ganti ke desa binaan yang lain. Begitu Mas Dion. Yang lain silakan ya. Pras, halo Pras. Ya Pak, sebentar masih baca-baca. Oke. Ya. Ya. Apa filenya? Pak Surya, mungkin ada tanggapan? Silakan. Ini yang PHP 2D ya. Ya, atau gampangnya program hibah bina desa sebenarnya. Cuma dikemas dengan kemasan yang berbeda ya. Kalau bayangan saya tadi ya, buat crowdfunding, yang crowdfundingnya itu digunakan untuk pemberdayaan UMKM dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Walaupun mungkin ya agak susah ya pengurusan segala macamnya. Tapi nggak apa-apa kalau kita nggak mencoba, ya. Kalau kita nggak mencoba, bagaimana kemudian kita tahu nanti kesulitannya di mana. Ya, jadi daripada tidak mencoba sama sekali, mending kita mencoba, kemudian itu kita jadi tahu, ya, kita belajar di situ, ya, sebagai pembelajaran untuk kita. Zaki nggak bisa ikut gabung ya. Kemarin itu yang semangat sekali Zaki sebenarnya. Pas mata kuliah semester gasal ya di akuntansi syariah itu. Dan ini kan Zaki juga membidangi itu ya, Mas Dion ya? Ya Pak, dengan ini membidangi koordinasi UKM. Cuman kalau dalam hal aksi sosial dan masyarakat itu ada di Alfian sebenarnya. Ya. Nah makanya ini Alfian juga tak minta gabung kok, katanya baru download ini Zoom, belum muat katanya HP ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ya. Ini kita masih ada waktu 4 menit lagi. Ya, nanti bisa dilanjut lagi ya. Ya. Itu dulu sepertinya ini ya Pak, UKM KAMS pernah buat apa ya? Buat penanganan ini di COVID. Sepertinya itu tembus untuk lomba apa ya? Nanti misal diangkat lagi di ini makanya, gimana Pak? Bisa nggak? Iya bisa, yang dari UKM KAMS ya. Nah di sini kan ada Vega. Vega kan dulu ketuanya ya. Iya. Vega susah sinyal keluar katanya. Oke, ya di sini kan nggak masalah. Tapi nanti mungkin bisa dilanjut di teman-teman ya. Mungkin teman-teman kan punya grup ini grup yang pengurus inti. Nanti atau kita buat grup WA lagi yang khusus untuk PHP 2D ini. Ya. Jadi kita buat crowdfunding ini ya teman-teman sudah familiar ya, yang urun dana ya. Kalau Zaki saya sudah tahu pasti dia familiar karena dia penikmatnya ini ya, penikmatnya videonya Bosman ya. Tapi Zaki nggak bisa ikut ini.
Mungkin dari Pak Surya itu Pak, selaku pembina ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Surya gimana? Tadi soalnya Pak Surya lagi nggarap ini juga ya, ada garapan lain. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lebih detail mungkin kalau sudah ini. Yang penting kita coba gambarannya dulu, baru nanti step-step yang harus dilakukan seperti apa. Itu Pak mau tanya hasil dari yang kemarin di ACC tahun-tahun sebelumnya ada nggak Pak? Maksudnya kita coba apa ya identifikasi yang lebih berpeluang gitu loh Pak? Waktu itu kalau nggak salah saya di-share sama Andri, ya, di-share sama Andri Listiani ya, yang hasil tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu dari proposal yang masuk, ya, dari proposal yang masuk diambil 100, ya, dari proposal yang masuk diambil 100. Lah, punya kita itu di nomor 120-an yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan kita mengajukan yang di Kendal ya, yang waktu itu saya survei sama saya Pak Pratomo, Andri, terus satunya siapa lupa, Arina Adila Hidayat ya waktu itu. Nah itu kita di peringkat 120, padahal yang diambil adalah 100. Nah artinya 120 ke 100 itu kan ada harapan ya, ada harapan ya 120 ke 100 kan cuma selisih 20 kan ya. Nah, itu kita ada harapan. Siapa tahu tahun ini ya itu lebih dari 100, siapa tahu ya. Atau minimal kan sama 100. Karena di sini tidak disebutkan berapa nanti proposal yang didanai. Tapi kalau yang diumumkan kemarin ya itu dari proposal yang masuk 100 yang didanai.